Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk mata kuliah SMPD ini, Sistem Manajemen Basis Data. Untuk pertemuan ketiga, kita membahas tentang indexing. Di sini ada tiga goal, ya, tiga tujuan. Yang pertama adalah tentang konsep dasar. Ya, bagaimana mahasiswa diharapkan mengetahui tentang konsep dasar untuk indexing dalam hal SMPD atau sistem basis data. Yaitu apa itu indeks, kemudian gunanya atau tujuannya itu apa, kemudian komponen-komponennya, di mana komponen utamanya adalah ada kunci, ya, kunci pencarian atau search key, kemudian ada pointernya. Jadi ada dua komponen penting di sini, yaitu kunci pencarian dan pointernya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah salah satu jenis dari indeks itu adalah indeks B+3. Ya. Ini salah satu jenis indeks yang populer. Ya, sebelum B+3 nanti ada secara lebih umum itu ada indeks yang terurut, ya. Dan di sini kita mencoba memahami B+3. Saya kira B+3 kita pelajari, ya, mungkin di ada struktur data atau di tempat-tempat lain. Kemudian bagaimana B+3 itu digunakan untuk indeks di DBMS. Kemudian berikutnya adalah bagaimana ada perintah-perintah, ya, SQL, di mana SQL itu tidak kita pelajari di mata kuliah PIBD. Ya, kemudian kalau di PIBD utamanya adalah SQL untuk select, ya, untuk akses, di mana juga di sini yang kita membicarakan indeks, kita akan membahas SQL untuk membangun atau create index. Ini outline-nya. Pertama adalah konsep dasar, kemudian ada indeks yang ordered atau terurut, kemudian juga yang lebih spesifik, yang populer digunakan, diimplementasikan di DBMS adalah indeks yang B+. Kemudian bagaimana contoh-contoh prinsip dasar dari dengan SQL kita membuat indeks. Yang pertama adalah konsep dasarnya. Ya, indeks itu kalau di kita lihat sehari-hari, ya, itu misalkan ada di perpustakaan katalog, ini katalog penulis atau katalog judul, ya, bisa aja katalog penulis, bisa ada katalog judul, ya, dan indeks di buku, ya. Jadi indeks itu pada prinsipnya adalah untuk supaya mempercepat akses ke data, di mana di sini contohnya untuk kita akan mengakses atau mencari buku supaya cepat dengan bukunya banyak, maka di sini kita menggunakan indeks, yaitu di sini katalog penulis, ya. Demikian juga kalau di buku, contohnya indeks biasanya di halaman terakhir, ya. Itu kita mencari kata-kata tertentu itu di halaman mana saja, gitu, ya, indeks buku seperti itu, ya. Jadi kita apa
Dengan menggunakan indeks, kita terbantu dalam mengakses data jadi lebih cepat. Ya. Perlu diingat kembali bahwa salah satu prinsip penting di database adalah database itu concern utamanya adalah bagaimana kecepatannya, bukan ketepatan. Dalam arti ketepatan itu kalau sebuah SQL untuk database apapun, baik itu database yang sederhana atau database yang advance, kompleks, yaitu database yang gratisan atau database yang komersial yang mahal, itu outputnya sama saja ya dengan SQL sama, data yang sama, kemudian outputnya sama. Namun yang menjadi concern biasanya adalah untuk kasus-kasus real ya, apalagi di mana datanya misalkan banyak, ya jadi tabel recordnya besar ya. Bagaimana supaya lebih cepat? Ya, oleh karena itu kita menggunakan indeks. Ada search key, kunci pencarian. Ya, kunci pencarian itu adalah kita mencari berdasarkan apa? Yaitu ada atribut atau kumpulan atribut atau kolom ya. Eh, Nama lainnya atribut atau kolom. Kalau di RDBMS bisa terbayangkan ya, saya kira karena kalau relational database system ya RDB relational database system relational RDBMS itu tabel di mana atributnya itu adalah kolomnya. Kemudian barisnya itu adalah recordnya ya. Jadi kita mencari kolom mana saja yang akan kita lakukan pencarian berdasarkan kolom tersebut ya. Itu eh, kan di dalam where ya, di dalam klausa where. Atau kalau misalkan kita perlu menggunakan join untuk beberapa tabel, itu waktu menjoin itu, ya, itu pada prinsipnya adalah menjoin dua tabel, join dari kolom ini di tabel A dengan kolom itu di tabel B. Nah itu artinya search key-nya itu adalah di situ. Search key itu, maaf setback, search key itu bisa satu atau bisa lebih, di mana where kita juga bisa where apa atribut sama dengan apa misalkan dan kemudian atribut yang lain sama dengan apa misalkan itu kan juga bisa kumpulan atribut jadi satu atribut bisa kumpulan artinya lebih dari satu atribut bisa. Ini misalkan contohnya ya ini adalah where-nya ya ini adalah artinya search key-nya di mana kita membuat indeks berdasarkan sebuah atribut ya indeks dari dari tabel ini dengan kolom ini atau atribut ini email ya. Ya jadi search itu biasanya dipakai di clause aware. Kemudian contoh yang lain ya ini untuk join ya di mana kita lihat join itu em, di sini ya. Eh, Kita lihat dari user ID ya. User ID ya sebagai klausa di join. Kemudian ini index file itu berisi record-record atau yang disebut dengan index entries. Index entry, record, ya sama seperti di tabel, di mana record itu adalah baris. Demikian juga di sini, di indeks. Jadi kalau tabel ada table file, di mana record-recordnya itu adalah, ya kalau digambarkan itu adalah baris, atau entries-nya. Di sini eh, di indeks itu record-recordnya itu disebut dengan index entries ya.
Ya, di sini ada ini entry, ya record ini entry, sebuah entry. Nanti ada contohnya, di mana ada dua kolom, ya search key. Search key itu apa? Search key itu adalah kunci pencarian yang tadi utamanya contoh utamanya adalah di where, atribut-atribut di where, kemudian pointer. Pointer itu adalah bagaimana mencari isinya, mencari record di dalam tabel yang sebenarnya, yang bisa saja ini adalah dalam mencari ke dalam fisikalnya. Kalau digambarkan secara kasarnya adalah seperti ini, ada search key-nya, di mana search key-nya itu berdasarkan NIM misalkan, kemudian pointernya itu ke alamat di sini. Kalau kita gambarkan di sini ada kartu-kartu untuk katalog di perpustakaan berdasarkan misalkan berdasarkan ini apa penulisnya, maka kita di dalam saya back lagi tadi ya. Di sini ini berdasarkan penulisnya A, B misalkan A dan B yang depannya orang penulis yang depannya A dan B. Ini misalkan C, D dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Kemudian di dalam sini kan ada kartu-kartu ya. Kalau yang zaman dulu seperti itu, yang masih manual ya. Ya, atau di sini ya, di sini adalah search ininya apa? em, ini search atributnya. Kemudian di sini adalah pointernya, pointernya ke halaman mana. Nah, di sini ada search key-nya, setelah atribut search key-nya. Ya, kemudian ini adalah pointer ke sini. Oh, bahwa ini yang penulisnya ini, ya kalau penulisnya sama kemudian bukunya berbeda, jadi search key-nya sebenarnya ini ya. Search key-nya adalah penulis, kemudian ada judul bukunya. Ya, jadi bisa saja penulisnya sama, ada satu penulis beberapa buku kan. Nah, ini kemudian ini adalah pointer, artinya menunjukkan di rak mana, ya. Ya, em, baik itu tabel maupun indeks, ya itu ada filenya, di mana file indeks itu tentunya jauh lebih kecil daripada file data aslinya. Balik lagi backtrack, kalau kita lihat di sini, ya ini di sini ini adalah indeksnya, di mana indeks ini satu lemari di sini yang eh, jauh lebih kecil daripada rak-rak buku yang banyak, yang bisa ada banyak rak buku dan memenuhi ruang yang besar, yang banyak. Demikian juga di sini, kalau kita lihat, ya, di mana daftar indeks itu ada di paling belakang, biasanya di belakang buku yang paling belakang ya. Di sini ilustrasi di sini supaya mudah aja. Di sini kita lihat berapa halaman indeks dengan berapa halaman isinya tentu jauh berbeda, di mana indeks itu jauh lebih kecil, halamannya lebih sedikit. Ya demikian juga di sini, ya di DBMS file indeks itu biasanya jauh lebih kecil daripada file data aslinya. Secara umum, salah satu sudut pandangnya dapat dilihat bahwa indeks itu bisa dapat dikelompokkan, diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah indeks yang urut ya. Ya di sini bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris ini ya, yang British ya saya kira, indeks itu bahasa jamaknya jadi indices, pakai pakai C gini ya, tidak indexes. Tapi saya kira indexes juga nggak apa-apa ya. Tapi bahasa Inggris yang bakunya adalah seperti ini. Jadi ini adalah indeks-indeks yang urut, di mana search key disimpan dalam urutan yang ordered, yang terurut.
search key-nya. Ya, kita akan lihat nanti contohnya. Jadi di sini search key di indeks ya, disimpan dalam urutan yang terurut. Sedangkan di sini hash index, ya, di mana search key-nya itu bukan ada penyimpanan gini, tapi dipetakan ke dalam nanti ke dalam paket-paket ya, ke dalam kelompok-kelompok atau keranjang-keranjang ya. Di pengelompokannya menggunakan apa? Menggunakan sebuah fungsi hash ya. Hash itu apa ya? Mungkin bahasa Indonesia-nya mencacah gitu kan ya. Yang perlu kita ketahui bahwa adalah kalau kita menggunakan uh, hash index, fungsinya apa? Ya, uh, siapa yang membuat, kemudian menentukan misalkan fungsi hash itu ada lebih dari satu. Siapa yang membuat dan menentukan itu adalah DBMS ya. Jadi sistem yang ya desain yang sebaik-baiknya ya. Kemudian artinya bukan user, bukan DBA, database administrator, apalagi user. Ini contoh konseptual ya, sederhana. Misalkan ini ada 4 paket, yang paketnya 0 sampai 3. Ini fungsi hash itu adalah seperti ini. Di mana di sini adalah key-nya. Ya, key itu adalah ini tadi, search key-nya. Key-nya kalau kita masukkan ya, jadi hash itu adalah bisa secara umum ya, fungsi hash bukan hanya di DBMS di sini. Ya, ini adalah key dimasukkan seperti misalkan di sini Andi. Kemudian di sini dicari fungsinya, di mana contoh fungsinya adalah seperti ini. Ya, misalkan Andi itu di sini sum dari ASCII-nya berapa? Angka-angka ASCII-nya. Ya, kemudian mod 4-nya ya. Contohnya, jadi kalau misalkan dikatakanlah untuk fungsi hash Andi dengan uh, formula seperti ini, fungsi hashnya, maka kita mendapatkan 1. Kemudian kalau Budi mendapatkan 0. Ya, karena paketnya ada 4, 0 sampai 0 sampai 3. Ya, kemudian artinya Andi record yang search key-nya, misalkan di sini namanya Andi, itu disimpan dan kemudian waktu nanti mencari menggunakan fungsi hash itu dicarinya di paket 1 ya. Karena Andi itu dari fungsinya seperti ini. Kemudian Budi, misalkan contohnya 0, artinya di paket 0. Ya, contohnya adalah pada paket 0, 1, 2, 3. Ini kita karena dibagi menjadi 0 sampai 3 dengan dari fungsi hash tersebut. Ya, kemudian di sini ya Budi ini record ID-nya seperti ini. Ya, kemudian Dini ini di dalam paketnya. Di dalam paketnya ada Budi, ada Dini, ada Andi, ada Cici, kemudian ada Eka misalkan. Kemudian ini kosong karena misalkan hanya ada 5 record ini. Ya, seperti itu. Ini kelebihan dan kekurangan dari order index dan kemudian hash index. Kalau dengan order index, misalkan di where-nya, kita menggunakan query yang ada range-nya, misalkan NIM antara berapa, lebih atau kurang dari berapa, atau lebih dari berapa, atau antara. Jadi di sini query-nya itu range. Maka artinya kita bisa menggunakan scan yang range karena udah urut di sini ya. Jadi ininya udah urut, indeksnya jadi kita menggunakan
range ya, misalkan indeksnya karena juga indeksnya urut ya. Jadi kalau contohnya misalkan di indeks buku tadi ya, saya backpack. Nah, di sini kan udah urut ininya, search key-nya. Ini udah urut, makanya kita misalkan diminta mencari eh, antara jeruk sampai pisang misalkan. Ini bisa kita ngurut di scan di sini. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan grup order by, di mana order by itu kan proses atau urut juga di sini ya, mencari urut atau group by. Group by itu kalau kita pelajari di PIBD ya saya kira atau di mata kuliah ini juga, ini kita lihat akan lebih cepat, lebih efisien kalau yang di grup by itu udah urut ya. Jadi bisa urut yang urut di sini kita bisa membantu ini ya. Ya, kemudian di sini em, stabil dalam arti indeksnya itu isinya ya segitu ya. Tidak perlu di rehash karena kalau hashing itu menggunakan paket-paket, menggunakan keranjang-keranjang ya. Dimana kalau keranjangnya udah penuh itu perlu di overflow, ada di hash lagi sebagai anaknya katakanlah seperti itu. Ini banyak digunakan, didukung oleh DBMS, DBMS dan biasanya menjadi default ya. Kemudian kekurangannya ya, karena order, karena udah urut di indeks filenya, jadi selalu harus urut, dijaga urutannya, maka kalau ada insert di tabel atau update atau delete di tabel kita yang kemudian tidak tidak menjadikan urut, maka harus diurutkan lagi gitu ya. Jadi apa, bagaimana menjaga urutan. Oleh karena itu, menjaga urutan itu suatu proses yang mahal ya, lebih mahal ya. Ada perlu proses pengurutan. Kemudian juga bisa ada fragmentasi ya, kalau misalkan ada delete misalkan contohnya, ya oleh karena itu perlu kemudian diurutkan ya, perlu ada rebuild. Kemudian lookup itu mencari ya, em, bisa lebih mahal ya. Jadi lookup itu seperti misalkan mencari itu kan kalau dengan indeks yang urut ya kita harus membuka-buka halaman ya, halaman indeks seperti misalkan kita back ya, kita back di sini ya, di sini kan tetap atau di sini ya tetap aja kita kan harus dari misalkan kita tahu depannya H, misalkan kita buka H di sini, penulis yang depannya H nama penulis. Nah di sini kan juga harus nyari lagi di sini, kita nyari di sini ya, melihat melihat di sini yang H, kemudian melihat di sini. Demikian juga di sini ya, meskipun indeksnya udah terurut di sini, tapi kita juga harus mencari karena indeks itu ada beberapa halaman dan dapatlah di halaman tertentu, kemudian untuk ininya search key-nya sendiri kita cari di sini ya. Jadi membutuhkan upaya. Kalau hash itu kan langsung, jadi seperti dihitung ya, tentunya dengan penghitungan, proses penghitungan yang cepat meskipun bedanya tipis ya. Jadi cocok untuk yang kalau workload-nya itu campuran, artinya where itu kadang-kadang exact. Jadi where exact itu sama dengan. Jadi where misalkan nama sama dengan apa, atau name sama dengan apa.
Kemudian kadang eksak, kadang range, ya di mana um, range di where-nya itu ada range-nya. Where name antara berapa sampai berapa misalkan. Kemudian juga query yang sering sort atau group, yang perlu sorting atau perlu grouping. Ya, di mana di sini misalkan ada join-join, oleh karena itu juga perlu di sort yang berdasarkan key yang join. Kemudian kalau hash index seperti contohnya tadi ya, jadi dengan fungsi ini sangat cepat kalau kita bisa terutama kalau exact match ya, jadi bukan range. Karena fungsi itu kan kemudian menunjukkan tempatnya di mana dan penyimpanannya di dalam paket-paket itu kan tidak urut. Ya, jadi kita kalau untuk yang menggunakan hash function index maka akan cepat kalau di sini exact match yaitu sama dengan ya. Ya. Atau menggunakan join kesetaraan ya. Jadi join yang ada udah ini ya Pak bisa dicari antara tabel satu dengan tabel yang lainnya dengan mudah ya. Artinya di sini lookup-nya waktu aksesnya ini sangat cepat. Ya, jadi hanya satu aja, satu kali proses, satu kali apa kompleksitasnya itu hanya satu. Jadi ini apa konstan ya dengan asumsi dengan distribusi yang baik. Artinya hash-nya, paket-paketnya itu tidak overflow misalkan, kemudian udah apa, ya salah satunya itu ya. Kemudian kekurangannya tidak efisien untuk range. Ya, jadi karena hash itu fungsi, ini tidak bisa membantu range. Kemudian juga artinya range itu apa membantu order by yang ini juga artinya range atau urutan. Kemudian juga di hash itu kalau ada collision atau udah penuh paketnya, maka perlu ada ini apa penampungan untuk paket tersebut yang hash functionnya di tempat tersebut perlu ditambah. Jadi seperti ini contohnya tadi misalkan di sini udah penuh paket nol, padahal paket nol itu isinya cuma dua misalkan katakanlah contoh sederhananya. Kalau ada lagi yang menurut fungsi hash di paket nol, nah ini perlu ada sub katakanlah sub paketnya. Ya, jadi di sini kalau untuk order atau yang urut itu kebanyakan bisanya menjadi default. Kemudian di sini adalah sebagai tambahannya, termasuk ada hyperparameter yang lebih terbatasnya. Kalau aplikasinya sering menggunakan lookup murni sama dengan exact match, ya maka ini lebih cocok ya. Jadi tanpa range, kuncinya sangat selektif tanpa range. Yang berikutnya adalah kalau indeksnya terurut ya, ini adalah konsep dasarnya. Jadi di mana di konsep dasar itu ada juga ada yang sekilas terurut dan hash. Nah, yang kita bahas itu hanya yang terurut, tidak membahas hash terurut termasuk di plastri. Ya, di sini index entry ya atau entry dalam indeks. Ingat entry index itu tadi indeks itu terdiri dari apa? Key, search key dan pointer. Artinya urut berdasarkan search key-nya. Ya, jadi terurut berdasarkan search key-nya. Nanti ada contohnya. Kemudian secara
tradisional, yang indeks yang terurut itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu primary dan secondary. Sama sebagaimana juga namanya ya, primary itu adalah yang utama, secondary itu adalah yang tambahannya. Ya, di sini di primary indeks ini di sini apa, urutan itu selaras atau sama dengan di datanya, kolom datanya. Ya, jadi kalau misalkan uh, search key-nya NIM di indeksnya, kemudian datanya juga udah urut ya berdasarkan NIM-nya. Nanti ada contohnya. Search key pada primary key biasanya Search key pada primary key biasanya adalah di primary key di tabel ya. Jadi di sini ada istilahnya primary index, kemudian di tabel ada primary key. Biasanya, meskipun tidak harus ya, bisa juga enggak, kita mempunyai primary index itu berdasarkan kolomnya, itu berdasarkan adalah primary key di tabel. Kemudian disebut juga primary index itu adalah clustering. Ya, karena cluster itu dikelompokkan ya, di dikelompokkan. Karena data dikelompokkan atau ditata di penyimpanan mengikuti urutan ini dari search key tersebut ya. Sehingga kita nanti kita lihat di gambarnya, kita lihat itu cluster ya. Sehingga record yang berdekatan menurut Ki juga berdekatan secara fisik. Kalau kita lihat contoh sederhananya, ya kita lihat contoh sederhananya ya di backpack di analoginya di sini, ya di sini. Ya ini urut, kemudian primary itu adalah ini di mana urutan ini adalah misalkan penulis yang antara H sampai I, H dan I, misalkan depannya nama H dan I di sini di dalam laci yang sama, maka di sini juga H dan I dalam misalkan lokasi fisiknya yang berdekatan di raknya sama atau raknya berdekatan. Ya, jadi secara fisik juga berdekatan, di mana fisik ini adalah fisik tabel. Kalau contoh tadi, analoginya adalah fisik tempat buku. Ini adalah disebut dengan primary index sebagai primary, tapi juga sebagai clustering. Kemudian kalau yang primary, ada secondary. Ya, secondary itu sering disebut juga non-clustering. Ya. Non-clustering itu artinya urutan di dalam indeks itu tidak sama dengan urutan fisik. Ya, misalkan contohnya, kalau analoginya di perpustakaan, maka urutan di dalam katalog, di almari kartu-kartu katalog itu berdasarkan penulis ya. Padahal di dalam rak-rak buku itu disusun berdasarkan urutan judul, seperti itu misalkan. Ini sebagai oleh karena itu disebut dengan non clustering. Ya, ini dipakai sebagai jalur jalur akses alternatif. Misalkan mencari lewat email, tanggal dan lain-lain. Jadi data fisiknya tidak sesuai, tidak ditata mengikuti search key. Itu adalah secara
garis besar untuk primary dan secondary. Meskipun ya sekarang bisa saja tidak selalu seperti ini ya. Jadi primary key itu dibuat cluster atau non-cluster. Tapi kita dengan asumsi yang tadi. Kemudian ada istilah lain yaitu dense dan sparse. Ya. Jadi dari sudut pandang yang lain, kalau tadi sudut pandangnya adalah clustering dan non-clustering. Kalau di sini sudut pandangnya adalah dense dan sparse. Dense atau padat dan sparse atau longgar atau jarang ya. Dense index, indeks yang padat itu setiap nilai search key-nya itu dia ya setiap nilai search key yang muncul di data dia mempunyai satu entry index. Ya, nanti saya kira ini belum begitu jelas, akan lebih jelas lagi nanti dengan ilustrasi di indeks dan tabel ya. Di sini setiap nilai search key, ya nilai search key di tab indeks mempunyai entry di tabel ya, di kolom tersebut. Tapi kalau di sini yang sparse atau jarang, ya dari beberapa nilai di tabel itu hanya sebagian yang ada di indeks. Jadi secara intuisi cepatnya adalah kalau dense atau padat itu setiap nilai ada. Setiap nilai di tabel itu ada di indeksnya. Jadi dia bisa cepat, artinya mengaksesnya bisa cepat, tapi ya tentunya trade-off-nya ya, timbal baliknya adalah butuh indeks yang besar karena setiap ini ada, setiap nilai setnya. Kalau ini sebagian tidak ada, misalkan sparse itu dapat dikatakan misalkan ya, sebagai bayangan kita hanya per blok aja penanda per blok. Artinya ini cuma kecil. Kemudian oleh karena itu perlu sedikit scan di blok. Ini contohnya yang dense dulu. Di mana dense? Di sini misalkan indeks ini ada ID. Ini ID ya. Atribut ID. Di sini atribut atribut nama, nama instruktur ya, nama pegawai. Di sini di departemen name, di sini salary. Ya misalkan di sini ada, ini adalah ininya, indeks filenya, di mana indeks file itu ada search key-nya, kemudian ada pointernya. Ini ada index entry di sini, index entry, index entry, index entry, index entry, index entry, index entry, terus ya misalkan di sini di indeks berdasarkan ini. Iya, kalau di indeks berdasarkan ini, berdasarkan ID, ya kita lihat contohnya di sini adalah karena ini di indeks berdasarkan ID, berarti artinya di sini urut. Ya, kemudian di sini ada semuanya. Ini ada nilai. Nilainya kebetulan di sini nilainya unik. Ini nilai ini ada di sini. Nilai ini ada di sini. Nilai ini ada di indeks. Nilai ini ada di indeks. Nilai ini ada di indeks dan seterusnya. Kebetulan ID-nya semua unik ya. Tapi kalau misalkan ini departemen ID, nilai itu adalah ini computer science, computer science, computer science. Nilai yang lain finance, finance. Nilai yang lain music, music dan seterusnya nilainya. Kita lihat dulu yang seperti ini. Ini adalah contoh di mana ini adalah sebuah contoh density index di mana setiap record-recordnya ada di sini di indeks.
Jadi index record muncul di setiap search key value. Ini di sini juga dance juga. Hanya di sini kita perlu lihat bahwa yang digunakan adalah indeks berdasarkan departemen name di sini. Karena di indeks berdasarkan departemen name, artinya di sini sort berdasarkan sorting berdasarkan departemen name. Kalau ini sorting berdasarkan departemen name, tentunya dapat dikatakan selalu ininya tidak urut. Ya, juga yang lain-lain. Kita konsentrasi ke sini, ke departemen name. Departemen ini ada apa saja? Biologi. Ini ada biologi. Departemennya ada apa? Computer science. Ini ada computer science. Ya, jadi karena di sini cuma satu, tidak perlu di sini sendiri, ini sendiri, karena kita merujuknya ke sini saja, ke departemen name. Kemudian nama departemen yang lain apa? Electrical engineering misalkan. Ini ada electrical engineering. Kemudian finance, ada nih finance. History, di sini ada history, music, di sini ada music, physics, di sini ada physics. Di sini adalah contohnya adalah dance index. Ya, tentunya kalau kita mencari misalkan yang where, ya search key-nya berdasarkan departemen name di SQL where departemen sama dengan biologi misalkan, kemudian dicari atau apa yang computer science misalkan, di mana computer science itu adalah lebih dari satu record, ya tentunya ada kemungkinan kita perlu kemudian di sini cari slot, di sini kita perlu scan di sini. Oh, yang namanya where departemen yang sama dengan computer science, yang misalkan namanya depannya B, artinya ke sini, artinya kita perlu scan di sini. Setelah cari indeks kemudian scan. Itu adalah yang dense. Ya, yang dense itu ingat-ingat lagi bahwa setiap nilai yang unik di sini itu ada di sini. Nah, ini kalau ini adalah yang sparse, yang jarang. Di mana di sparse itu berisi indeks-indeks, record-record indeks yang hanya untuk beberapa search key saja. Di sini search key-nya beberapa. Di sini yang unik, ini kan ini unik, unik. Ini kan kalau ID kan unik ya. Tapi di sini seperti ini, artinya seperti tadi dikatakan di depan, back. Nah, ini soal sparse itu seperti katakanlah penanda blok per blok. Yang oleh karena itu hemat, artinya lebih kecil indeksnya, tapi artinya juga eh, sebagai efeknya adalah perlu scan di blok. Ya, jadi seperti ini. Ini mencari misalkan 15 where 15151 ID-nya. Nah, di sini kan juga harus mencari 15151 itu di mana? Di sini, kemudian masuk ke sini. Oh, ini udah kegedean, berarti di sini. Ya, di sini kemudian di scan di sini. Ya, jadi di sini perlu scan. Kemudian di sini juga perlu scan. Ya, scan karena meskipun di sini urut, artinya di scan di sini salah scan. Ya, di sini sparse itu bisa digunakan hanya kalau record-recordnya itu urut berdasarkan search key. Ini search key-nya. Urut berdasarkan search key. Karena di sini apa urut ini, kemudian kita nyarinya berdasarkan per blok, katakanlah per kelompok di sini ya, yang udah urut juga. Ya, jadi di sini kalau kita mau mencari, misalkan search key-nya yang nilainya K,
K itu misalkan contohnya 45565, ya kita cari em, yang dari sini ya, yang apa largest value-nya ini apa, yang largest value-nya itu kurang dari K. Jadi kita nyari di sini, kemudian secara sekuensial mulai dari sini kita ke sini 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 sini. Ya seperti itu ya. Ya jadi di sini prosesnya lebih banyak, tapi di sini lebih kecil. Ya meskipun indeks file itu memang kecil ya, jauh lebih kecil dibandingkan dengan tabel. Tapi kalau tabelnya besar, besar sekali ya. Kalau di database misalkan, itu kan artinya indeks filenya juga bisa relatif lumayan besar. Sehingga misalkan kalau yang sparse itu bisa kecil ya dibandingkan dengan kalau dense untuk ukuran indeksnya. Karena ukuran indeks nanti kan kita lihat itu kalau indeks itu proses, nah itu ya termasuk indeks ya proses itu kan di dalam memori, di dalam buffer, dan buffer itu juga kapasitasnya terbatas. Ya untuk sparse ya dia lebih kecil. Oleh karena itu meskipun waktu update waktu siletnya, waktu aksesnya lebih lambat, tapi dia waktu pemeliharaannya insert dan delete di file index itu bisa lebih mudah, lebih ringan ya karena kecil. Ya kemudian juga umumnya waktu aksesnya itu lebih lambat untuk menemukan record karena perlu ada scan tadi ya, sequential tadi ya. Ya kalau dapat dikatakan sebagai trade-off untuk yang indeks yang cluster, yang primary tadi ya, bisa saja dibuat yang sparse, misalkan satu entry per blok data. Ya biasanya menyimpan nilai search key yang terkecil di dalam blok tersebut seperti contoh yang barusan. Jadi cepat untuk range scan. Jadi mencari secara range yang sequential tadi karena kemudian karena udah terurut di dalam tabelnya berdasarkan search key, maka ini bisa dengan apa bisa dilakukan secara aksesnya secara lumayan cepat ya. Kemudian kalau yang uncluster index bisa digunakan yang indeks yang sparse ya, yang um, multi level. Jadi ada indeks yang sparse, kemudian menuju lagi ke indeks yang dense ya. Jadi indeks, kemudian di dalam indeks itu, kemudian yang sparse, kemudian ada dense ya. Jadi indeksnya ada dua ya, seperti itu yang uncluster. Ini contoh untuk yang secondary, yang uncluster. Ya, kita mempunyai ini, indeks seperti ini, dan kita mempunyai tabel yang seperti ini. Ini tabel ini diurutkan, kita lihat, misalkan ini urut berdasarkan apa ya, ini kebetulan di sini kita lihat, oh ini di sini ini urut di sini ya, kemudian di sini dia um, oh maaf di sini ini urut tapi berdasarkan ini salary ya. Ya. Jadi urutnya itu berdasarkan salary di indeksnya. Jadi kalau kita melakukan proses SQL access select di mana where-nya adalah untuk salary, ini lebih cepat karena tabelnya ini kebetulan diurutkan berdasarkan ini.
salary, diurutkan berdasarkan salary karena mungkin ini jadi uh, key ya, jadi key di tabel. Karena diurutkan berdasarkan salary, maka di sini tidak urut ya. Kemudian kita oh maaf, ini urutannya berdasarkan di sini. Urutannya berdasarkan di sini. Ya, saya ulangi lagi penjelasannya. Kita mempunyai indeks yang berdasarkan salary, tapi tabelnya di sini diurut berdasarkan ini. Ya, maaf ya, tadi mungkin saya perbaiki. Jadi primary ID-nya di sini atau ID-nya di sini. Yang primary ID itu biasanya terus kemudian mengurutkan di sini. Ini urutannya berdasarkan di sini, tapi di sini urutannya berdasarkan ini. Nah, kita akan mencari ya, yang misalkan where salary sama dengan 40.000. 40.000 ini kebetulan satu. Tapi kemudian kemudian kita cari di sini ya 40.000. Ya, jadi di sini tidak cluster. Ya, kebetulan di sini beda-beda semua ya. Nggak ada yang sama ya. Ya, jadi kita cari 40.000. Ini pointernya di sini. Ini pointernya di sini. Ini pointernya di sini. Ini pointernya di sini. Ya, jadi pointernya ini di sini tidak cluster, tidak teratur, tidak terkelompokkan. Ya, ini adalah secondary index. Ya, misalkan secondary index ini berdasarkan, saya ulangi lagi, berdasarkan salary. Nah, kemudian ini pointernya ya seperti ini ya. Hmm, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga secondary index yaitu yang seperti ini saling silang, saling silang, saling silang seperti ini. Karena di sini tidak bisa menggunakan range sequential search di sini, sehingga di sini harus dense. Artinya setiap ini, setiap angka di sini itu harus um, ada di sini, ya. Artinya harus dense, tidak bisa sparse. Sparse itu misalkan contohnya 40.000 kemudian langsung 65.000. Yang 60.000 nggak ada. Padahal di sini kan nggak ngurut. Nggak ngurut, kemudian di sini tidak hanya beberapa saja. Nanti kan kita nggak bisa sequential, sequential scan di sini. Ya gitu ya. Jadi ingat bahwa kalau scan dari indeks itu harus dense. Berikutnya, kita masih membicarakan clustering dan non-clustering index. Ya, indeks itu bisa mempercepat jauh lebih lebih cepat. Bisa seperti itu waktu searching, waktu mencari record-record di dalam statement where ya. Tetapi indeks itu juga mempunyai overhead, mempunyai tambahan, mempunyai beban untuk waktu modifikasi. Ya, jadi kalau misalkan sebuah record itu di-insert atau di-delete di dalam tabelnya, maka indeksnya juga perlu diupdate. Ya. Kemudian kalau recordnya diupdate, maka indeksnya juga perlu diupdate. Ya, seperti itu. Jadi menggunakan indeks itu artinya kita perlu memaintain indeks itu. Ya, kemudian sequential scan tadi
yaitu kalau misalkan contohnya em, sequential scan itu misalkan contohnya kalau tidak langsung di pointer ada, perlu ada sequential scan, maka itu sequential scan itu bisa efisien ya untuk indeks yang cluster. Tapi kalau sequential scan menggunakan yang non-cluster, itu bisa mahal ya, karena di fisiknya, di magnetic disknya misalkan, dia harus lompat-lompat. Ya. Jadi berbeda dengan kalau di apa yang sekuensial ya. Ya contohnya misalkan kalau kita mencari di perpustakaan ya, misalkan contohnya seperti ini tadi yang perpustakaan. Ini adalah berdasarkan penulis. Padahal di sini berdasarkan di taruh-taruhnya ini berdasarkan ini apa judul. Ya kita bisa menemukan ya penulis ini kemudian letaknya di mana, di rak mana. Ya kita bisa cari di sini. Kita ingin mencari lebih dari satu misalkan. Ya kemudian penulis misalkan pakai range, penulisnya ini dan ini itu ada range depannya sama misalkan hurufnya. Ya kita artinya sequential scan-nya di sini di sebuah rak yang sama misalkan. Tapi kalau di sini penulis, kemudian di sini ini ya berdasarkan judul, ya kita bisa lompat-lompat di sini penulis ini yang depannya pakai misalkan Budi apa, kemudian Budi yang lain tempatnya di mana gitu. Ya analoginya adalah seperti itu ya. Ya jadi semuanya. Ya jadi kalau yang tidak cluster atau secondary itu bisa mengakses record di dalam blok-blok yang lompat-lompat ya. Dimana untuk akses di blok itu juga butuh waktu. Kemudian ada multi level index, artinya indeksnya itu lebih dari satu dan ditumpuk. Salah satunya adalah kasus kalau indeks itu tidak muat di dalam memori. Ya ingat bahwa untuk memproses itu prosesnya dimasukkan dulu ke dalam memori, termasuk kalau kita ingin menggunakan indeks. Solusinya adalah kita menggunakan multi level. Multi level itu artinya ada outer dan ada inner. Inner itu artinya yang dekat dengan tabelnya. Jadi waktu proses di outer dulu, kemudian inner. Ini kita bisa bayangkan seperti kalau bahasa pemrograman atau coding, ada outer loop sama inner loop. Ya di sini menggunakan multi level, kita bisa aja menggunakan sparse ya. Ya, misalkan kalaupun em, sebuah indeks yang sebagai outer index itu terlalu besar, kita bisa menggunakan level yang lain lagi, artinya ditumpuk lagi. Ya, seperti misalkan kalau yang multi level ada outer loop sama inner loop, oh, ternyata lebih besar, lebih masih belum cukup di memorinya untuk indeks yang outer. Itu kemudian kita bisa nambah lagi levelnya. Ya, sama seperti pada umumnya bahwa atau pada dasarnya bahwa indeks itu juga harus di-maintain ya. Demikian juga kalau indeks itu multi level, dia mau perlu di-maintain juga. Kalau ada misalkan updating, insert, delete, ya untuk di tabelnya maka
indeksnya juga perlu di-maintain. Ini contoh multi level adalah seperti ini. Di mana di sini adalah tabelnya, di mana terletak di dalam blok-blok ini, di sini secara tabel fisikalnya atau kita lihat abstraknya di baris-baris mana gitu ya, yang seperti tadi di slide tadi. Nah, di sini kita bisa ada indeksnya ditumpuk, artinya ada dua indeks. Yang ini kita lihat contohnya itu nanti di B plus 3 itu adalah juga pohon yang ada layer-layernya atau level-levelnya. Jadi di sini misalkan ada satu penanda blok di sini. Nah, tidak sequential scan atau dengan cara yang lebih cepat, ini digunakan indeks di sini. Jadi nggak bisa aja di sini langsung seret ke sini, di sini menggunakan sequential scan. Seret di sini menggunakan sequential scan. Tapi bisa kemudian di sininya ditambah lapisan baru yang eh, waktu proses di dalam blok ini, misalkan menggunakan karena kita SQL-nya where-nya itu range, nah ini digunakan di sini. Kemudian berikutnya adalah B plus 3. B plus 3 itu pada dasarnya adalah multi level ya, dengan fan out yang besar. Fan out itu artinya cabang-cabangnya. Ya, jadi cabang-cabangnya besar. Ya, sehingga pencarian itu tipikalnya adalah hanya mencari cabangnya. Ya, rata-rata cabang atau jumlah anak, pointer, atau ya cabang branching factor. Nah, kemudian kekurangan dan kelebihan, kalau ya kekurangan dari indeks dulu ya. Ini kalau ukuran ukuran filenya besar ya, yang bukan V plus 3, maka bisa ada overflow misalkan. Perlu diorganisir dengan ini apa yang upaya yang lebih besar dibandingkan dengan kalau B plus 3. Karena B plus 3 itu organisirnya relatif lebih sederhana. Ya. Bagaimana kalau ada perubahan-perubahan misalkan di tabelnya, maka reorganisirnya itu lebih mudah. Jadi memaintain uh, pohon plastik tersebut. Meskipun ya ada juga kekurangan yang relatif kecil ya. Jadi kalau waktu insert, karena ini multi level, insert atau delete, maka ada overhead. Kemudian juga ada space-nya yang lebih besar karena ini kan multi level yang ada, nanti ada angka-angka atau nilai-nilai yang ganda di level satu dan level yang bawahnya. Nanti ada contohnya. Tapi keunggulannya lebih besar sehingga banyak dipakai di Plaster ini sebagai default di banyak di BMS ya. Jadi di Plaster itu banyak digunakan. Ini contoh di Plaster kita lihat bahwa ini ada tabel ya. Tabel ini yang tadi ini adalah ID, ini adalah nama pegawai, ID pegawai, nama pegawai. Ini adalah departemennya, departemen kerjanya. Kemudian di sini salary-nya. Kita lihat di sini kita misalkan indeks. Kita lihat di sini indeks B plus 3 pohon. Ini pohonnya. Pohon itu ada root-nya. Ini adalah node root, akarnya, dan leaves-nya. Pohonnya ada leaves-nya. Di mana ini yang berdasarkan nama. Kita lihat di sini di B plus 3. Ini nama di sini. Ini ada di sini. Di leaf-nya. Dan di sini urut. Ya, di sini urut ya. Urut.
tapi di sini didukung oleh lapisan yang di atasnya. Ya, lapisan di atasnya. Maksudnya di sini kalau mencari akses itu dari atas dulu, dari root. Ya, jadi kalau misalkan mencari eh, misalkan apa namanya gold, misalkan gold, gold itu di sini atau ke sini. Oh, gold itu ke sini karena gold itu lebih kecil ya. Ya, kemudian gold itu lebih ininya huruf depannya lebih G lebih dulu dibandingkan M di sini ke sini. Kemudian di sini yang mau ke sini atau di sini, oh di sini karena di sini apalagi di sini ada gold. Tapi nggak berhenti di sini karena ini belum menuju ke pointernya di sini. Ini goldnya nah di sini. Ini kalau sebagai di sini ada artinya ini adalah di awalnya. Kalau di sini ada ini artinya di awalnya. Kalau di sini itu yang paling paling depan ya paling awal dalam urutan nama-nama. Ya, jadi salah satu karakteristiknya ini adalah seperti ini urut, kemudian datanya itu ada di sini semua, kemudian pointernya dari sini untuk nyari brand di sini, Caliveri di sini, Creek di sini dan seterusnya. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa ini akan ada double juga kan. Ini ada gold, ini ada gold. Ya, kalau untuk yang versi sebelumnya bukan B plus itu tidak harus seperti ini di bawahnya. Tapi dengan di sini artinya lebih jelas, lebih em, efisien ya meskipun langkahnya lebih banyak dan maintainnya lebih mudah. Ini contoh B plus 3 untuk eh, nama pegawai ya. Di mana apakah levelnya atau layernya itu seperti ini, satu, dua, tiga, atau kurang atau lebih, itu tergantung dari hyperparameter ini seberapa maksimal bisa di sini, di internal root, di internal root, di internal root dan di lift di sini ini seberapa ini. Ya, ada hyperparameter di sini. Jadi di sini ada berapa banyak yang diizinkan. Ya mungkin di sini beda dengan di sini ya bisa. Yaitu kemudian membuat ininya levelnya bisa berbeda. Ya. Kemudian berikutnya yaitu membuat indeks. Ini masih di skip ya untuk bagaimana menginsert B plus dengan proses menginsert jadi seperti misalkan kalau di sini tambah ada misalkan di sini ada nama yang baru lagi ada apa misalkan namanya ada depannya F misalkan gitu dan bagaimana menginsert atau mendelete. Kemudian pembuatan indeks ya. Pembuatan indeks menggunakan SQL di sini menggunakan create index. Create index ini ada namanya, nama indeksnya. Ya, jadi seperti hanya tabel, create tabel. Ini juga ada namanya, juga indeks itu ada namanya. Karena kita kalau menggunakan indeks, mungkin indeksnya lebih dari satu, kita sebut namanya. Kemudian indeks ini itu on ya, pada tabel mana? Ini pada tabel teks misalkan. Kemudian indeksnya berdasarkan atribut yang mana? Diurut berdasarkan yang di sini. Seperti halnya kalau ya seperti kalau sorting ya, kalau kita di Excel sort berdasarkan ini dulu, ini kemudian ini dan ini gitu kan. Jadi ini
tabelnya dia menggunakan multi atribut di sini. Kalau apa indeksnya menggunakan multi atribut pada tabel yang multi atribut pada tabel beberapa atribut pada tabel. Ya, kalau kita menggunakan satu saja juga nggak apa-apa dan itu juga umum gitu ya. Ini adalah create. Kemudian kalau kita ingin menghapus, kita drop indeks, nama indeksnya apa. Kemudian di banyak DBMS bisa juga menentukan tipe indeksnya dan dia cluster ini ya. Bisa ada ini apa beberapa pilihan di sini. Kalau kita mempunyai em, mempunyai ini ya apa mempunyai tabel, kemudian kita tentukan primary key, maka eh, secara otomatis oleh database itu dibuatlah indeks. Ya, dibuatkan indeks itu artinya kalau kita select berdasarkan primary key di tabel tersebut, dia otomatis menggunakan indeks tersebut meskipun kita tidak nyebutin menggunakan indeks kemudian indeksnya ada namanya. Ya, jadi tidak menggunakan pakailah indeks ini, tapi nggak usah langsung aja. Ya, karena primary index, primary key, ya biasanya kan ini apa memang sering dipakai untuk selection ya, untuk search di where. Ya, kemudian primary key itu juga biasanya seperti ID itu kan ini ya, memang dia banyak unik per setiap row. Tapi juga indeks itu bisa dibuat di beberapa database itu dari foreign key-nya. Seperti foreign key itu dipakai untuk join misalkan seperti ini. Ya, di nama di sini ya. Ya, itu juga karena misalkan eh, primary key itu suka dipakai di bukan primary key maaf. Foreign key itu dipakai di join seperti ini. Jadi apa join kalau udah ada indeksnya yang dibuat otomatis, kemudian dia pakai otomatis meskipun tidak dikasih nama karena tidak di-create oleh kita. Lagi disebutkan bahwa indeks itu bisa mempercepat waktu select, tapi juga ada cost-nya untuk maintain file index ya. Ya kemudian di sini waktu meng-create index itu ada bisa saja wizard atau petunjuk-petunjuk asisten untuk bagaimana memilih jenis indeksnya. Berdasarkan misalkan kalau kita sebagai DBA, database administrator, itu query-query-nya yang sering dipakai, kemudian workload-nya, artinya query yang atas tabel mana, yang besar ada yang kecil, kemudian misalkan query-nya itu ada uh, where-nya itu apakah range atau enggak, kemudian misalkan join-join, misalkan gitu. Jadi create index, misalkan contohnya lagi adalah, atau ini adalah sintaksnya, ini adalah index name, on relation name atau tabel name, kemudian atribut listnya. Jadi ini bisa atributnya bisa satu atau lebih. Misalkan contohnya kalau di sini create index yang nama indeksnya, kemudian ini adalah tabelnya, kemudian contohnya atributnya cuma satu. Kemudian bisa juga create unique index. Kalau create unique index ini artinya secara tidak langsung memaksa kondisi search key itu kandidat key. Iya, jadi kandidat key itu ada misalkan contohnya adalah
primary key itu kan candidate key itu kan unik ya. Jadi memaksa dia jadi candidate key. Ya, ini ke double ya. Search key is a candidate key. Ya, jadi dipaksa dia unik. Kalau di sini unik, artinya di datanya dia harus unik candidate key. Kemudian drop index namanya. Ini yang tadi. Oh ya, saya kira cukup di sini. Silakan mungkin ada pertanyaan.